Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Kak Ica dari Kado Etam, Kalimantan Timur. Nah, dalam program Kado Etam Berkisah, Kak Ica kali ini akan membawakan sebuah cerita, yaitu tentang Nabi kesayangan kita yang katanya paling gagah. Tapi kalau Kak Ica bilang yang paling gagah tetap Nabi Muhammad SAW. Kali ini adalah cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kak Ica ambil dari Ensiklopedia Kisah Insan Teladan 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Yuk simak kisah dari Kak Ica. Ada lagunya loh teman-teman. Kak Ica bawain dulu ya. 11 bintang matahari dan rembulan bersujudlah kepadanya. Rupawanan bagai malaikat, amatlah indah berseri wajahnya. 7 tangkai gandum yang hijau ditambah 7 tahun musim kemarau. Nabi Yusuf tiada mendendam walau beliau disakiti. Nah, ini ceritanya. Lagunya adalah cerita dari panjangnya kehidupan Nabi Yusuf, teman-teman. Kak Ica awali dari kelahiran Nabi Yusuf ya, dimana Nabi Yusuf kecil mempunyai seorang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Nah, Nabi Yusuf adalah salah satu anak kesayangan dari ayahanda Yakub. Begitu juga saudaranya Benyamin. Nah, tapi Nabi Yusuf juga punya saudara yang lain loh, teman-teman. Nah, Kak Ica tadi sudah bercerita sedikit tentang kelahiran Nabi Yusuf, yaitu anak dari Nabi Yakub dan mempunyai adik. Nah, bukan Nabi sih, Benyamin namanya. Tapi Benyamin itu masih kecil sekali, teman-teman. Nah, ternyata dari lagu Kak Ica itu adalah merupakan mimpi dari Nabi Yusuf, teman-teman. Dalam tidurnya, Nabi Yusuf yang sudah mulai beranjak remaja bermimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepada beliau. Beliau bukannya senang, teman-teman, malah takut. Beliau berkeringat dingin dan bertanya kepada ayahanda tercinta Nabi Yakub, "Ayah, pertanda apakah mimpiku ini?" Nah, ternyata Nabi Yakub alaihi salam memberitahukan itu adalah mimpi yang baik. Dan Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpinya kepada orang lain. Sejak saat itu, perhatian Nabi Yakub menjadi lebih kepada Nabi Yusuf. Tetapi, teman-teman, karena Nabi Yakub sangat memperhatikan Nabi Yusuf alaihissalam, 10 saudaranya merasa kesal dan iri. Wajar saja ya, karena mungkin merasa dibedakan, teman-teman. Dan mereka mempunyai akal muslihat. Kira-kira apa ya akal muslihatnya? Teman-teman tahu tidak? Nah, mereka merencanakan untuk membawa Nabi Yusuf pergi kalau kita sekarang sih namanya berburu ya. Nah, sama aja kali ya kalau yang dulu berburu juga. Dan mereka meminta izin kepada Nabi Yakub. Apakah diizinkan? Ternyata tidak, teman-teman. Tidak, kata sang ayah. Kalau kalian membawa Nabi Yusuf, aku khawatir Yusuf akan dimakan serigala. Ah, tidak ayah, kami akan menjaga Yusuf dengan baik. Padahal teman-teman, mereka sudah memiliki rencana, yakni menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ih, takut ya. Kok ada sih saudara sejahat itu? Ya, begitulah teman-teman, karena rasa iri dan dengki. Jadi hati-hati teman-teman dengan rasa iri dan dengki tersebut ya. Ica lanjutin ceritanya. Di malam hari, Nabi Yusuf kedinginan di dalam sumur. Berhari-hari Nabi Yusuf di dalam sumur, tidak ada yang menolong. Nabi Yusuf
sudah berteriak, "Ayah, bantu aku, tolong, tolong." Tapi tidak ada yang mendengar. Sehingga suatu hari teman-teman adalah segerombol pedagang yang sedang beristirahat. Nah, di saat itu mereka ingin mengambil air di sumur tersebut. Pada saat mereka ingin mengambil air, mereka melihat ada sesosok anak di dalam sumur. Untunglah sumur tersebut tidak terlalu dalam dan tidak terlalu banyak airnya, sehingga masih terlihat sosok dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan langsunglah Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan, lalu menuju ke istana. Nah, di sana Nabi Yusuf alaihissalam dilihat oleh siapa teman-teman kira-kira? Wah, ternyata seorang petinggi dari kerajaan. Beliau melihat Nabi Yusuf yang sangat gagah, tapi bukan kegagahannya yang dilihat beliau. Sinar mata Nabi Yusuf, sepertinya anak ini membutuhkan atau memerlukan bantuanku. Dalam hati Pak Iftir. Pak Iftir adalah sesosok pejabat kerajaan yang membantu Nabi Yusuf pada saat itu mengangkat derajat Nabi Yusuf yang dari seorang hamba sahaya menjadi budak, terus diangkat deh menjadi anak. Tapi rupanya Nabi Yusuf yang kecil tadi beranjak dewasa dan kepintarannya teman-teman semakin terasa. Tentu saja keelokan paras rupanya menjadi daya tarik orang-orang yang ada di sekitar istana. Ya, sebut saja para ibu-ibu di sana senang sekali melihat Nabi Yusuf. Begitu juga istri petinggi. Dan akibat kegagahan beliau tersebut akhirnya menjadi fitnah, di mana Nabi Yusuf difitnah oleh salah satu istri dari petinggi kerajaan. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke penjara, teman-teman. Allah menguji untuk menghinakan Nabi kita Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara. Nah, ini dikutip dalam surah hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, maka baginya ridho Allah. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, baginya murka Allah. Jadi teman-teman, adik-adik di rumah, jangan sedih ya kalau kalian diberikan cobaan. Cobaan apa? Seperti sekarang kita puasa, merasa haus dan lapar, mungkin juga ada yang merasa sakit. Itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman harus menerimanya dengan ridho agar mendapat keberkahan dan pahala tentunya. Nah, teman-teman, Kak Ica lanjutkan ya ceritanya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam juga bertemu dengan dua pemuda. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap merasa rendah hati. Nah, teman-teman, Nabi Yusuf alaihissalam ternyata bisa menafsirkan mimpi juga loh. Tapi beliau juga memiliki teman yang kata Kak Ica tadi, dua orang di penjara yang bernama Nabuah salah satunya. Nabuah ini juga bisa menafsirkan mimpi loh teman-teman. Mereka di dalam penjara saling tolong menolong. Sehingga suatu hari raja bermimpi, teman-teman. Mimpi raja ini sangat aneh. Kali ini beliau melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Di mana di tepi sungai Nil juga beliau melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dan 7 ekor sapi betina yang kurus. Raja pun terbangun dan merasa aneh sekali. Lalu raja bertanya kepada sang penafsir mimpi istana. Tapi apa teman-teman? Sang penafsir mimpi istana tidak bisa menafsirkan mimpi raja tersebut. Oh raja,
ini hanya sekedar mimpi, tak ada artinya. Tapi mimpi itu terus berkali-kali datang. Akhirnya raja pun penasaran teman-teman, siapa sih yang bisa menafsirkan mimpinya? Nah, ternyata Nabi Yusuf yang cerdas bisa menafsirkan mimpi beliau tersebut. Nabi Yusuf pun menyarankan kepada sang raja untuk mentitahkan kita untuk menanam gandum, memelihara ternak, karena nanti akan ada musim kemarau yang panjang. Ternyata apa yang disampaikan Nabi Yusuf benar adanya teman-teman. Nah, Nabi Yusuf karena kepandaiannya diangkat menjadi bendahara kerajaan. Wih, hebat ya sang Nabi Yusuf teman-teman. Dari beliau masuk penjara, tapi karena beliau pasrah dan ridho terhadap Allah, Allah membalasnya dengan beliau menjadi bendahara karena raja sangat percaya kepada beliau. Nah, di saat beliau menjadi bendahara itulah teman-teman terjadi yang namanya musim kemarau yang panjang. Sehingga hanya negara Mesir saja yang punya banyak ternak dan juga banyak makanan. Suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam kedatangan tamu dari Kan'an. Kan'an itu adalah, iya benar sekali Sobat Ceria. Sobat-sobat, itu adalah tempat kampung halaman Nabi Yusuf. Tidak salah lagi, yang datang adalah saudara-saudara dari Nabi Yusuf yang meminta bantuan sang raja untuk memberikan mereka sandang dan pangan. Lalu Nabi Yusuf menghadapi mereka. Tapi karena Nabi Yusuf sudah beranjak dewasa, hampir 30 tahun usianya, saudara-saudaranya tidak mengenali lagi. Nah, kemudian Nabi Yusuf pun memberikan bantuan. Memang ya, mereka setelah habis datang lagi. Tapi Nabi Yusuf kali ini tidak memberikan bantuan. Memberikan bantuan, tetapi ada syaratnya, yakni membawa saudaranya yang bernama Benyamin. Wah, mereka pun bingung bagaimana membawa Benyamin, karena sang ayahanda pasti tidak akan percaya lagi. Pada saat Nabi Yusuf dibawa, Nabi Yusuf aja hilang ya teman-teman. Wah, bagaimana dengan Benyamin kecil yang dibawa? Wah, bahaya nanti. Walaupun pada saat itu Benyamin pun sudah besar ya teman-teman. Singkat cerita, Nabi Yakub mengizinkan akhirnya karena mereka mengatakan mereka tidak akan dapat apa-apa dari istana jika tidak membawa Benyamin. Lalu sesampainya di istana, Nabi Yusuf memberikan dua pintu yang berbeda. Salah satu pintunya adalah untuk arah Benyamin menuju ke istana. Disitulah Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya tercinta. Nabi Yusuf memeluk erat Benyamin. Benyamin pun tercengang-cengang karena tidak tahu itu siapa. Benyamin, ini aku Yusuf. Nah, di saat itulah Benyamin langsung terurai air mata memeluk saudara tercinta. Akhirnya teman-teman, Benyamin pun hadir. Akal lagi nih Nabi Yusuf yang cerdas. Bagaimana ya supaya Benyamin tetap di istana? Lalu semua barang-barang yang dibawa oleh saudara-saudara Nabi Yusuf tadi dimasukkan kembali, tidak diambil oleh kerajaan, malah ditambah dengan gandum dan beberapa lagi bahan makanan. Lalu penjaga istana pun menahan seluruh saudaranya. Stop, tidak boleh pulang dulu. Boleh kami lihat apa barang yang kalian bawa? Karena Yusuf kehilangan lonceng emasnya. Wah, kami tidak membawanya, kata saudara Nabi Yusuf. Lalu digeledahlah bungkusan-bungkusan yang dibawa. Ternyata bungkusan yang dibawa Benyamin berisi hal yang dicari teman-teman, barang yang dicari. Akhirnya Nabi Yusuf pun menahan saudaranya Benyamin. Alhamdulillah, Nabi Yusuf bisa menahan Benyamin. Lalu Benyamin pun bersama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memberikan syarat lagi kepada saudaranya yang lain. Kalian boleh kembali, tetapi berikan kain ini kepada ayahanda kalian. Usapkan ke mata beliau. Insya Allah dengan izin Allah, maka beliau akan bisa melihat. Dan tidak mengelak, mereka pun membawa pakaian atau kain yang diberikan oleh Nabi Yusuf tersebut. Lalu teman-teman, saudara-saudara dari Nabi Yusuf memberikannya ke Nabi Yakub. Nabi Yakub pun hampir tidak percaya juga dengan pesan yang dibawa oleh saudara-saudara Nabi Yusuf.
Tapi karena memang ada bendanya yaitu kain, beliau pun mengusap ke mata beliau yang memang buta. Lalu alhamdulillah Nabi Yakub bisa melihat. Dan syarat yang satunya lagi, mereka harus membawa Nabi Yakub yang sudah bisa melihat ke istana. Sesampainya di istana, Nabi Yusuf pun berkaca-kaca melihat ayahanda tercinta yang hampir 30 tahun tidak beliau lihat. Dan pada saat itu beliau melihat sang ayah yang bisa melihat. Di situ beliau bersujud, beliau memeluk ayahanda tercinta dan menyatakan kalau beliau adalah Yusuf kecil yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Teman-teman, dari cerita Nabi Yusuf ini, apakah Nabi Yusuf dendam terhadap saudaranya? Ternyata tidak ya teman-teman. Seperti Quran surah Yusuf, yaitu yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan balasan terbaik untuk orang-orang yang sabar dan kuat serta baik. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsin. Quran surah Yusuf 12 ayat 90. Nah teman-teman, dari cerita tersebut alangkah indahnya ya di bulan Ramadan ini kita jangan lagi bermusuhan, jangan lagi menendam, ikhlaskan hati, ridhokan semua perbuatan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Kak Ica tentang cerita Nabi Yusuf, semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.